Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apika Ahmad Astuti. Saya dari kelas 2PD, kelas 2 Pak Nurholis. Saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya yang saya beri nama Periode Office Tower. Jadi Periode Office Tower ini adalah sebuah bangunan mixed use dengan fungsi utama sebagai kantor sewa dan coworking space and lifestyle. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai basement, 1 ground floor, dan 16 lantai di atasnya. Lokasinya itu berada di Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tujuan dibuatnya bangunan ini yang pertama adalah untuk merencanakan bangunan kantor sewa dengan konsep utama kantor sewa dan coworking space and lifestyle. Kemudian membuat sebuah gedung perkantoran dengan fungsi mixed use. Yang ketiga, bangunan modern yang ramah lingkungan, dan keempat adalah merencanakan bangunan kantor sewa dengan tuntutan kebutuhan bisnis. Ada pun fungsi-fungsi pendingin di dalamnya. Yang pertama ada bank, kemudian meeting room, food court, daycare, musola, fitness center, dan coffee shop. Untuk penggunanya saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah pengunjung, kemudian pengelola, pekerja, dan yang keempat adalah petugas. Konsep yang diterapkan pada periode office hour ini adalah bring the nature inside. Jadi saya ingin menggabungkan suasana perkotaan dengan suasana alam yang menunjukkan menyenangkan yang sudah sangat jarang ditemui di area perkotaan khususnya di daerah Jakarta ini. Jadi orang atau penghuni itu dapat merasakan suasana alam meskipun dia berada di perkotaan dan meskipun dia berada di dalam ruangan. Lalu ada 5 unsur yang mencangkup dari konsep Bring Nature Inside ini. Yang pertama ada outdoor, kemudian window, natural light, land, dan material. Presiden yang saya gunakan itu ada 2. Yang pertama adalah Gundam Office, yang kedua ada Premier. Gundam Office ini berada di Iran. Dia adalah sebuah gedung perkantoran yang sangat sustainable. Jadi dia bahan materialnya itu menggunakan material-material yang telah didaur ulang. Kemudian sistem-sistemnya juga di dalamnya sangat sustainable karena dia menggunakan panel surya, kemudian pengolahan juga sangat baik, dan beberapa lainnya. Lalu ada 3 yang saya terapkan pada desain. Yang pertama adalah terdapat roof garden pada setiap 3 lantai bangunan. Yang kedua, memberikan tanaman pada setiap sudut bangunan sebagai air refreshing dan juga sebagai untuk estetika atau penghias ruangan. Lalu yang ketiga, menggunakan material kaca pada dinding untuk memaksimalkan cahaya masuk. Lalu untuk ada Premier, ini juga merupakan daerah perkantoran yang ada di Jakarta. Ada 2 hal yang saya terapkan pada desain saya. Yang pertama adalah interior bangunan ini menggunakan interior bangunan itu sesuai dengan konsep yang saya ambil, yaitu dia materialnya itu banyak menggunakan material-material alami seperti kayu dan batu alam. Lalu fasilitas komersial yang beragam yang menyesuaikan dengan lifestyle zaman sekarang, khususnya lifestyle perkotaan dan lifestyle orang-orang yang bekerja di kantor. Lalu ini adalah building code yang ada di daerah Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. KDH-nya itu ada 35%, kemudian jumlah lantai maksimal yang boleh dibangun adalah 24 lantai dari ground floor. Lalu ada KLB-nya 25.000 dan maksimal itu 35.000. Jadi koefisien lantai bangunan itu 5-7. Lalu ada KTB atau tapak bisnisnya itu 50%. Koefisien dasar bangunannya itu 40% dan sepanjang jalan 7 meter. Untuk sebadan set atau sebadan antar bangunannya itu batas amannya adalah 10 meter. Lalu ini adalah analisis yang kemudian direspon menjadi transformasi bentuk gubahan yang jadi satu. Jadi untuk merespon cahaya matahari itu pada sisi barat dan timur, yaitu sisi yang terpapar matahari pagi dan sore itu matahari dengan intensitas yang cukup tinggi, panas dan cahaya yang berlebihan, itu akan diberikan secondary skin untuk mengurangi cahaya dan panas yang berlebih tersebut. Lalu untuk merespon matahari lainnya adalah sisi utara dan sisi selatan. Ini adalah sisi yang tidak terpapar matahari pagi dan sore. Jadi cahayanya itu cukup dan akan dimaksimalkan untuk masuk ke dalam ruangan sebagai pencahayaan alami. Lalu pada bagian atasnya ini saya ingin membuat sebagai roof garden, yaitu untuk memperkuat konsep bring the nature inside tadi. Jadi semakin ke atas itu bentuk
luas lantainya semakin mengecil. Jadi dia nanti akan berundak seperti terasering khas Indonesia itu. Lalu untuk ini adalah untuk property size-nya. Ini adalah property size-nya. Jadi dibagi menjadi 7 bagian. Pertama entrance lobby yaitu 2,4%, lalu office-nya itu rent office and co-working space-nya itu 56%. Kemudian ada support space-nya itu 14,3%, lalu untuk service 10%, MEE-nya itu 4,6%, lalu parkir adalah 10,7%, dan untuk roof-nya itu kurang dari 1%. Ini adalah diagramnya. Kurang lebih pembagian seperti ini yang dominan bagian office and co-working space-nya. Ini adalah hasil rancangannya, hasil dari analisis dan lain yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Cuma adalah denahnya. Untuk basement 2 ini hanya untuk parkir mobil. Lalu untuk basement 1 dia masih memiliki luas yang sama. Dia ada parkir mobil, kemudian ditambah dengan ada ground ditambah dengan mechanical electrical, lalu ada ruang pompa, ground water tank, kemudian ada back office seperti loading dock, gudang, ruang sampah, dan sebagainya. Lalu di ground floor ini, lalu di lantai ground floor ada lobby, lalu ada komersial seperti tadi coffee shop, minimarket, dan sebagainya. Lalu ada musola pada bagian belakang. Untuk lantai 1, lantai tipikal yang pertama adalah lantai 1 sampai lantai 3, yaitu terdiri dari 4 large office pada setiap lantainya. Lalu lantai tipikal yang kedua adalah lantai 4, lantai sampai lantai 6. Pada lantai tipikal yang kedua ini terdiri dari medium office dan small office. Namun pada lantai 4 ditambahkan ada roof garden dan juga food court. Untuk roof garden ini memiliki fungsi sebagai taman, kemudian juga adalah tempat beristirahat para karyawan yang bekerja, lalu juga sebagai bagian dari food court. Jadi ketika si pengunjungnya ini dia telah membeli makanan, dapat menikmati makanannya itu di area roof garden tersebut. Lalu lantai tipikal yang ketiga adalah lantai 7 sampai lantai 9. Itu terdiri dari medium office, small office, large office, dan restroom. Dan untuk lantai 7 itu tadi ada tambahan roof garden dan food court yang memiliki fungsi yang sama seperti di lantai 4 tadi. Lalu lantai tipikal yang ketiga adalah lantai 10 sampai lantai 13. Lantai tipikal yang ketiga ini adalah lantai coworking. Dan coworking itu dibagi menjadi 3, yaitu ada large coworking, medium coworking, dan small coworking. Lalu ada lantai 14 dan 15. Lantai ini itu adalah lantai sebagai lantai meeting room. Jadi lantai meeting room-nya itu ada 2. Yang pertama adalah large meeting room dan yang kedua adalah small meeting room. Dan untuk lantai paling atas, untuk lantai 16 ini hanya terdapat convention hall dan ruang pengelola. Lalu ini adalah set plan dari periode office tower. Jadi kendaraan masuk dari arah ini, kemudian dia jika ingin drop off langsung belok ke kanan, langsung keluar. Namun jika dia ingin parkir, parkir ini dibagi menjadi 2, yaitu parkir outdoor pada sisi-sisi side, lalu parkir indoor yang berada di basement. Kalau yang parkir outdoor ini, jika dia ingin parkir di outdoor, tinggal memutar atau mengitari side. Namun jika dia akan parkir indoor, dia lurus kemudian masuk, turun melalui ram, ini masuk ke basement, lalu parkir, dan jika dia keluar lagi itu melalui ram yang sama, lalu berputar dan keluar. Mengapa sirkulasi kendaraan ini dibuat memutar? Tujuan yang pertama adalah untuk menghindari cross ventilation antar kendaraan. Lalu yang kedua adalah untuk memudahkan evakuasi dan penanganan saat terjadi bencana kebakaran. Jadi nanti mobil pemadam kebakaran itu dia dapat menjangkau seluruh sisi bangunan dengan mengitari bangunan tersebut. Lalu konsep yang saya ambil dan saya terapkan untuk setiap ruangannya itu adalah open layout. Jadi untuk penata di dalam ruangan tersebut tidak terdapat dinding-dinding pembatas permanen, hanya di ruangan tersebut itu kosong. Jadi nanti untuk menjadi pembatas antara bagian satu dan bagian lainnya itu akan menggunakan furniture-furniture yang ada di dalamnya.
Sehingga yang diharapkan itu pertama adalah sirkulasi di dalam ruangan lebih bebas dan lebih fleksibel, kemudian cahaya dan udara lebih terbagi secara merata, dan terakhir adalah interaksi antar penghuni lebih terbangun. Lalu adalah ini adalah potongannya, potongan dari bangunan tersebut. Ini adalah pembagian per lantainya. Jadi untuk bawah parkir basement, terus ground floor itu lobby and komersial, lalu lantai sini office room, coworking, kemudian dua lantai itu meeting room, lalu yang terakhir adalah convention hall. Lalu untuk material, ini adalah material yang digunakan. Material yang digunakan pada secondary skin-nya itu adalah fasadnya itu menggunakan ACP. Lalu untuk frame-nya itu menggunakan grill aluminium. Berikut adalah sistem strukturnya. Jadi untuk sistem strukturnya ini dia menggunakan core dan didukung oleh kolom dan balok. Untuk dimensi baloknya itu ada 70 x 35 cm, dimensi kolomnya 50 x 50 cm. Ini ada struktur tambahan juga, yaitu pada sisi bangunan, pada roof garden-nya ini, di bagian sini. Ini ada parapetnya. Tinggi parapetnya itu adalah 1,5 meter pada area roof garden. Dan untuk bagian kepalanya ini, kepala bangunan ini adalah 8 meter. Lalu adalah fasad bangunan pada sisi barat dan timur tadi menggunakan secondary skin dengan tujuan untuk mengurangi cahaya matahari yang berlebih pada pagi dan sore hari dan panas matahari. Lalu pada sisi utara dan selatan yang tidak diberikan secondary skin tetap diberikan barrier itu untuk mengurangi matahari yang masuk secara berlebihan itu dengan menggunakan depisan. Ini adalah tadi parapetnya, jadi semakin bawah dia semakin pendek. Untuk bagian paling atas ini adalah 8 meter. Tadi kan struktur utamanya menggunakan core, lalu bagian di dalam core itu terdapat beberapa fungsi penunjang. Jadi yang pertama adalah ada tangga darurat, yaitu berada di dua sisi yang berlawanan. Lalu ada smoke lobby, 6 lift passenger, kemudian 1 lift barang. Ada toilet laki-laki, toilet perempuan, dan toilet difabel. Belakangnya ada saf air. Lalu ada pantry, gudang, kemudian ruang panel. Ini adalah saf listrik. Ini adalah ruang janitor, karena ruang janitornya besar, jadi ruang janitor ini juga digunakan sebagai tempat untuk beristirahat atau ruangannya si cleaning service atau yang melakukan pembersihan di setiap lantainya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.